Shalom. Shalom. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah datang dalam ibadah kita pagi ini. Dan terima kasih untuk ada dalam ibadah pagi ini dari setiap saudara-saudara yang menyaksikan siaran kami maupun yang mendengarkan melalui radio. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan dalam ibadah Jumat Agung pagi ini saya dasari dan saya memberi judul Yesus Anak Domba Paskah. Ya, ada dua kebenaran firman Tuhan, dua dasar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil untuk kita memperingati kematian Kristus Yesus Tuhan kita di atas kayu salib. Judulnya adalah Yesus Anak Domba Paskah. Dan firman Tuhan yang saya dasari ada dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29. Kemudian kitab pertama Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, Yesus adalah penggenapan dari janji Allah. Sesuai apa yang disampaikan dalam perjanjian lama. Seperti apa yang disampaikan dalam tata cara ibadah yang Tuhan perkenalkan kepada Musa. Bangsa Israel berada di padang gurun sampai dipegang tradisi yang dipegang oleh tokoh-tokoh dalam Alkitab. Sampai kemudian Yesaya menubuatkan tentang Yesus Kristus. Tentang anak domba. Dan hari ini saya ingin membagi kebenaran firman Tuhan bersama-sama dalam peringatan kematian Kristus Yesus Tuhan dalam Jumat Agung tahun 2022 ini, yaitu Yesus Anak Domba Paskah. Yesus adalah penggenapan dari janji-janji Allah. Kalau Bapak Ibu menerima Yesus sebagai Tuhan, Bapak Ibu mengakui Yesus sebagai Tuhan, kalau kita menerima Yesus adalah Tuhan, maka Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu menerima janji yang paling besar yang pernah diberikan oleh Tuhan kepada manusia, yaitu Yesus Kristus. Selanjutnya janji-janji yang lain tentang kehidupan, janji-janji yang lain itu akan mengikuti kita. Ketika kita mempercayai Yesus Tuhan, Yesus sebagai Tuhan, Yesus dari Nazaret sebagai Tuhan dan pengantara kita dan penyelamat kita. Bapak Ibu sekalian, dasar kebenaran firman Tuhan telah ada di layar dan saya akan bacakan bagi kita. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Selanjutnya, kitab pertama Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. "Buanglah ragi lama itu, supaya kamu menjadi adonan baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita sudah disembelih, yaitu Kristus." Ada dua, saya tambahkan garis bawahi dalam dua dasar kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan. Saya mengulanginya. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan saya ambil lagi dalam kitab pertama Korintus pasal 5. Sebab anak domba Paskah kita telah disembelih, yaitu Kristus. Bapak Ibu sekalian, ada 7 hal yang akan saya bagikan bersama-sama dengan kita sepanjang kita belajar kebenaran firman Tuhan pagi ini. Dan 7 hal itu, Kristus Anak Domba Paskah. Selain pertama kitab Yohanes pasal 1 dan selain kitab pertama Korintus pasal 5, saya mengambilnya kitab Keluaran pasal 12 yang berhubungan dengan anak domba yang harus dipersembahkan oleh setiap umat Israel untuk datang kepada Tuhan sebagai korban penghapus dosa dan juga untuk membuat umat Israel selamat pada masa malaikat maut datang untuk menghakimi anak-anak sulung di daerah Mesir pada waktu itu. Sebagai gambaran dari anak domba Paskah yang akan menyelamatkan manusia dari dosa sesuai apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29 dan juga apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam kitab pertama Korintus pasal 5 ayat yang ke-7 bahwa
Yesus adalah anak domba. Yesus adalah domba Paskah yang disembelih. Kristus adalah domba Paskah yang disembelih. Kita akan mulai dari tahapan pertama dari bawah sampai di atas di layar Bapak Ibu sekalian. Dan saya akan bagikan pertama. Yang pertama, Yesus disebut anak domba Paskah sesuai dengan yang pertama harus jantan atau harus laki-laki. Bapak Ibu boleh melihat dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat yang kelima. Alkitab berkata begini. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Yang pertama, anak domba itu harus jantan. Dan kitab Yesaya menubuatkan dalam Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14 berkata, sebab Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ayat Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-22 berkata, hal itu terjadi supaya genaplah seluruh yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bapak Ibu sekalian, Yesus adalah penggenapan dari janji. Penggenapan dari janji Allah kepada manusia. Penggenapan dari janji Allah dari setiap janji-janji. Seperti yang pernah saya sampaikan dalam khotbah-khotbah sebelumnya dalam ibadah-ibadah perjamuan. Saya berkata bahwa hadiah terbesar yang pernah diberikan manusia, diberikan kepada manusia. Mujizat terbesar yang pernah ada dan pernah diberikan Tuhan kepada manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kita sangat ingin mujizat. Kita sangat membutuhkan mujizat dalam kehidupan kita. Sesuatu yang adikodrati, sesuatu yang supranatural. Kita ingin sesuatu yang besar terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu sekalian, mari ingat bahwa yang paling besar, mujizat paling besar, hadiah terbesar yang pernah diberikan Tuhan kepada manusia adalah Yesus Kristus, adalah anak domba Paskah, adalah Yesus Kristus itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, kita sangat menginginkan mujizat. Kita sangat mengizinkan bagaimana Allah bekerja luar biasa dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu sekalian, mujizat terbesar yang pernah ada yaitu Yesus Kristus Tuhan. Bagian yang kedua yang saya mau bagikan kepada kita dalam firman Tuhan kali ini, yaitu anak domba, sesuai dengan kitab Keluaran pasal 12 ayat yang ketiga tadi, ayat yang kelima tadi, anak domba itu harus tidak bercela. Saya akan bacakan ulang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela. Tidak bercela, tidak ditemukan kesalahan. Bapak Ibu sekalian, Yesus ditangkap pada malam hari. Kemudian setelah ditangkap, dia mengalami verifikasi atau diperiksa. Kalau Bapak Ibu baca kitab Perjanjian Lama tentang imamat yang telah kita lewati, para imam diberi kesempatan untuk memverifikasi atau memeriksa tidak bercelanya sebuah persembahan yang dipersembahkan oleh orang Israel, korban penghapusan dosa melalui anak domba ataupun anak kambing sesuai yang disampaikan dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-5. Dan diverifikasi oleh para pemimpin. Hari itu imam-imam adalah para pemimpin. Hari itu imam-imam adalah para pemimpin. Dan sekarang ketika Yesus ditangkap, kemudian mulai diadili, diverifikasi, diperiksa. Apakah dia bercela atau tidak? Apakah dia layak untuk dipersembahkan menjadi korban penghapus dosa bagi manusia atau tidak? Ada 4 kali Yesus diverifikasi, diperiksa. Yang pertama, dalam kitab Matius pasal 26 ayat yang ke-59 sampai dengan ayat yang ke-61. Diperiksa oleh imam besar atau para orang-orang Lewi. Diperiksa oleh imam-imam pada waktu itu. Ahli-ahli Taurat dan juga tua-tua. Dan Matius pasal 26 mencatat ayat 59 sampai dengan ayat yang ke-61. Mereka tidak menemukan kesalahan. Yesus tidak bercela. Tidak ada kesalahan menurut hukum-hukum agama. Menurut hukum Taurat. Yesus tidak bercela.
Tidak ada kesalahan yang ditemukan dari diri Yesus. Bagian yang kedua, Yesus diperiksa oleh Pontius Pilatus. Siapa Pontius Pilatus? Wali negeri. Lukas menyebutnya wali negeri. Politik menyebutnya dia adalah wakil dari Kaisar Roma yang menguasai dan menjajah daerah Yerusalem, orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dan untuk supaya Yesus bisa layak menjadi anak domba yang dipersembahkan dan tidak bercela, Allah mengizinkan dan Yesus mengizinkan periksa. Yesus tidak bercela, tidak ada celah dalam hidup Yesus. Yang ketiga, diperiksa oleh Herodes. Orang Israel punya raja, dan raja yang dipilih oleh pemimpin, oleh penguasa Roma yang menguasai Yerusalem, menguasai orang-orang Yahudi pada waktu itu sebagai penjajah, menunjuk raja boneka yang bernama Herodes. Karena itu Yesus harus diverifikasi oleh raja atau pemimpin. Tadi pemimpin dari yang penjajah. Maka selanjutnya Yesus diperiksa oleh orang raja. Di kitab Lukas pasal 23 ayat 13 sampai dengan 16. Herodes lalu memeriksa. Yesus diberhadapkan di hadapan Herodes. Lalu Herodes memeriksa Yesus dan menemukan bahwa tidak ada kesalahan. Karena itu mereka akhirnya mengolok-olok Yesus, memancing emosi Yesus, menghina-hina Yesus, berupaya untuk membuat Yesus mengambil keputusan untuk berdosa. Dan masa-masa Yesus dihina, masa-masa Yesus dicela, masa Yesus direndahkan, masa Yesus diludahi, masa Yesus dibuat tidak berdaya. Pada waktu itu secara psikologis, secara mental dia, Yesus tetap tidak bercela. Bapak Ibu sekalian, yang keempat saya mendasarinya dengan kesaksian para murid. Kitab Matius pasal 27 ayat 3 sampai dengan 4. Ini adalah pengakuan dari Yudas setelah menjual Yesus. Yudas menjual Yesus. Kemudian setelah dia mengikuti pemeriksaan Yesus sesuai dengan pemeriksaan pertama, pemeriksaan kedua sampai dengan pemeriksaan yang ketiga, dia menemukan bahwa Yesus tidak bersalah. Aku telah menyerahkan orang yang tidak bersalah kepadamu. Petrus mencatat dalam 2 Petrus pasal yang ke-22. Dia berkata bahwa ia tidak berdosa dan tipu tidak ada di mulutnya. Petrus menyaksikan sepanjang masa bersama-sama dengan Yesus dalam pelayanan sepanjang 3,5 tahun. Petrus menemukan bahwa tidak ada dosa dalam kehidupan Yesus. Tidak bercela sama sekali. Lalu Yohanes mencatat dalam kitab Yohanes, pertama Yohanes pasal 3 ayat yang kelima. Kalimat terakhir dalam pertama Yohanes pasal 3 ayat yang kelima, saya mengutipnya. Di dalam dia tidak ada dosa. Bapak Ibu sekalian, anak domba yang menghapus isi dunia. Sesuai apa yang disampaikan oleh kitab perjanjian lama. Yang kita baca dalam kitab Keluaran pasal 12. Harus tidak bercela. Dan Yesus menggenapkan janji itu. Bapak Ibu sekalian, bagian yang ketiga yang saya mau bagikan bagi kita yang berhubungan dengan Yesus anak domba Paskah, yaitu Yesus dikurung 4 hari. Keluaran pasal 12 ayat yang ketiga. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor domba menurut kaum keluargamu. Kaum keluarga, ayat yang ke-6, Keluaran pasal 12 ayat yang ke-6. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat dan mengikuti perjalanan Yesus dari Taman Getsemani. Bapak Ibu pasti tahu bagaimana Yesus ada di Taman Getsemani ketika dia berdoa. Dan ketakutan meliputi dia. Seperti yang saya sampaikan dalam ibadah tahun lalu dalam Jumat Agung. Yesus ditangkap. Lalu Yesus diverifikasi 1, 2, dan 3 diperiksa. Sebelumnya Yesus harus menggenapi janji. Menggenapi apa yang dikatakan kitab Keluaran pasal 12 ayat yang ke-3 dan 6. Bahwa dia harus dikurung 3 hari. Harus dikurung 4 hari. Dalam ayat yang ke-6 Keluaran pasal 12 dia berkata bahwa
Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Kalau di ayat yang sebelum-sebelumnya pada hari yang ke-10. Sehingga ada 4 hari. Bapak Ibu tahu, saya menulis dan saya membaca. Bapak Ibu boleh lihat di layar. Saya membaca. Yesus masuk di Yerusalem dalam Matius pasal yang ke-21. Ketika dia disambut oleh orang-orang dan dirayakan sampai hari ini sebagai hari raya Palam atau hari raya menyambut Yesus ketika Yesus masuk di Yerusalem, naik di atas keledai dan orang-orang mulai menyambut, terpujilah dia raja, mereka mengagungkan hosana hosana. Dan Yesus menerima pujian dari umat Tuhan waktu itu sampai dia masuk di Yerusalem. Dalam sepanjang di Yerusalem, Alkitab dan juga semua ahli teologi berkata bahwa kira-kira sepanjang 3 hari Yesus ada di dalam Yerusalem. Dia dikurung di Yerusalem untuk menggenapi apa yang disampaikan dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang ke-6. Dan hari yang keempat mereka harus menyembelih dia. Kita mulai di Taman Getsemani. Masuklah Yesus Taman Getsemani. Berdoa. Dan pada saat Yesus ada di Taman Getsemani berdoa dengan penuh ketakutan. Lukas mencatat bahwa dia berkeringat dan keringatnya itu seperti darah. Sementara dia dalam keadaan keringat seperti darah. Kemudian tidak lama pasukan datang menangkap dia. Semua orang yang bersama-sama dengan dia, 11 murid berlari meninggalkan dia. Kitab Yohanes mencatat bahwa ada seorang murid yang lari meninggalkan pakaiannya. Bapak Ibu sekalian, masa mulai Yesus ditangkap, jalan sunyi melaksanakan kehendak Bapa. Hanya dia sendiri. Masa itu tidak ada lagi orang-orang yang mendukung Yesus. Masa itu pada masa dia ditangkap di Getsemani menuju ke disiksa dan kemudian menuju ke Golgota. Itu adalah jalan sunyi seorang yang melaksanakan amanat Tuhan. Jalan sunyi seorang pelaksana amanat kehendak Bapa. Murid-murid yang hebat. Murid-murid yang menyaksikan bagaimana dia meredakan angin. Murid-murid yang menyaksikan bagaimana orang mati dibangkitkan. Murid-murid yang menyaksikan bagaimana orang lumpuh disembuhkan. Bagaimana orang buta disembuhkan. Bagaimana orang-orang kerasukan disembuhkan. Bagaimana orang gila disembuhkan. Mereka menyaksikan Yesus adalah Tuhan. Tetapi hari itu ketika kekuasaan datang untuk mengambil dan mengambil Yesus. Bapak Ibu sekalian, Yesus sendiri. Sepanjang dari jam malam itu. Saya memperkirakan kira-kira jam 9-10 malam atau jam 11 malam Yesus ditangkap. Ketika saya menyiapkan ini, saya membayangkan bagaimana Yesus ada di Getsemani dan bagaimana Yesus ditangkap. Kemudian bagaimana Yesus jalan sunyi melakukan kehendak Bapa. Sendirian berjalan. Bapak Ibu sekalian, dalam bagian ini saya ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian. Sebagai orang percaya kepada Yesus dalam masa Jumat Agung ini. Jangan kita sama seperti murid-murid Yesus. Dalam keadaan susah dan sunyi, Yesus ditinggalkan. Mungkin ada banyak sekali gangguan, godaan, ataupun juga ada banyak sekali yang iblis izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan merenggut Yesus dari hidup kita. Sepanjang beberapa waktu kemarin. Hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu. Jangan izinkan Yesus sendirian. Mari bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu sekalian, dalam masa Yesus ada, dalam masuk dalam pelayanan untuk menyelamatkan isi dunia. Yesus diadili, diperiksa. Yesus disalib. Dan hari keempat dia disembelih. Untuk menggenapkan apa yang dikatakan Keluaran pasal 12. 3 hari terkurung. Hari keempat. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya akan sampaikan tentang disembelih waktu senja. Untuk menggenapi janji firman Tuhan. Saya ulang baca Keluaran pasal 12 ayat yang ke-6. Kamu harus mengurungnya sampai hari ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel berkumpul. Harus menyembelihnya pada waktu senja.
Mari kita ikuti perjalanan Yesus ditangkap. Pada saat dia diadili, malam-malam, masuk ke imam besar, kemudian dibawa ke Pontius Pilatus, kemudian dibawa dan diperiksa oleh Herodes. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, Markus mencatat dalam kitab Markus pasal yang ke-15, ayat yang ke-25. Yesus disalibkan jam 9 pagi. Bapak Ibu sekalian, di antara masa-masa Yesus diadili, disiksa, sampai dengan pagi hari, kita menemukan disiksa sampai pagi hari karena ayam berkokok 3 kali. Kira-kira kita bisa bayangkan sekitar jam 5, setengah 6, jam 6. Karena Alkitab mencatat ayam berkokok 3 kali. Saat Petrus menyangkal Yesus. Kemudian saya mencoba mereka-reka berapa lama perjalanan Yesus memikul salib dari tempat dia disiksa sampai ke Golgota. Sampai dia ketemu Simon dari Kirene. Kira-kira saya menghitung-hitung antara jam 6, jam setengah 6 sampai dengan jam 9. Perjalanan penuh darah sepanjang jalan menuju Golgota. Bapak Ibu sekalian, Alkitab mencatat dalam kitab Markus pasal yang ke-15 ayat 25, Yesus disalibkan jam 9. Mari kita mengingat bagaimana pengorbanan yang begitu besar yang diizinkan manusia Yesus pada masa dia masuk dalam masa-masa memikul salib. Ya, kurang lebih 2-3 jam perjalanan itu menuju Golgota. Karena jam 9 saya berupaya untuk jam 9. Dan jam 9 Yesus digantung di atas kayu salib. Jam 9 Bapak Ibu sekalian. Hari ini jam 9 dalam perayaan Jumat Agung. Saya telah mengantar Bapak Ibu untuk mengingat bagaimana Yesus disalibkan. Saya mengantar Bapak Ibu untuk sampai pada masa jam 9 ketika Yesus disalibkan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kitab Keluaran pasal 12 ayat yang ke-6 ini mengutip bahwa ia harus disembelih pada waktu senja. Kitab Markus menyampaikan kepada kita bahwa Yesus disalib dan kegelapan mulai meliputi bumi jam 12 sampai jam 15. Jam 12 sampai jam 3. Sekarang ini kalau diteliti, ahli-ahli pengetahuan meneliti masa lampau, mereka menemukan bahwa terjadi gerhana matahari pada masa itu. Bulan menutupi matahari. Sehingga kegelapan terjadi selama 3 jam. Dari jam 12 sampai jam 3. Untuk menggenapi pada waktu senja, ia harus disembelih. Allah begitu sempurna merancang penyelamatan manusia. Bapak Ibu semua, kita harus bangga punya Allah yang hebat seperti ini. Dia merancangkan sangat sempurna. Bahkan untuk menggenapi supaya dia terjadi dalam waktu senja. Dalam masa-masa senja. Allah membuat gerhana matahari. Gelap sepanjang. Ayo sekalian. Jam 3 sore. Yesus berkata. Eli, Eli, lama sabachthani. Kita mulai. Saya mengulangi. Saat dia disiksa pada hampir siang. Pada saat dia disiksa dan dicambuk seperti yang disampaikan oleh Mafi untuk mengantar kita hari Minggu kemarin. Pada saat dia disalibkan, pada saat dia disiksa, maka cambuk yang diberikan kepada Yesus itu adalah cambuk yang ada mata besi, yang ada 3 mata besi yang mengenai tubuh Yesus. Setelah mereka mencambuk bagian belakang, mereka akan cambuk bagian muka. Dan setiap cambukan itu akan mengeluarkan darah dan daging.
Daging Yesus ada dalam masa-masa penyiksaan, terlepas dalam masa-masa penyiksaan. Luka yang menganga terlepas dalam masa-masa penyiksaan. Bapak Ibu sekalian, dalam masa-masa hampir siang, jam 2, jam 3, jam 4, menjelang jam 5, Yesus disiksa karena dosa kita. Yesus disiksa karena kesalahan kita. Yesus disiksa karena penyakit-penyakit kita. Yesus disiksa karena kutuk-kutuk kita. Yesus disiksa karena kesalahan kita. Dan darahnya mengalir. Sampai pada masa dia sudah setengah mati. Pada masa hampir siang ketika menjelang pagi hari. Dia mendengar dan melihat bagaimana salah satu murid yang berkata dia adalah Mesias. Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yang menyelamatkan isi dunia. Yang bernama Petrus menyangkal dia 3 kali. Dan ayam berkokok. Setelah itu dia mulai masuk dalam proses memikul salib. Siapa yang salib, siapa yang dipikul? Kesalahan-kesalahan siapa yang dia pikul? Itu kesalahan-kesalahan kita. Bapak Ibu sekalian, dalam masa jam 9, ketika seperti yang disampaikan oleh Ma'ana, bahwa untuk bernapas Yesus harus dalam masa dia bernapas karena kakinya dipaku dan juga tangannya dipaku. Maka Yesus harus mengangkat tubuhnya pelan-pelan sehingga napasnya boleh bisa ditarik dengan baik. Bapak Ibu sekalian, dan untuk angkat tubuh sepanjang masa terpaku di kaki dan terpaku di tangan, maka kedua kaki akan sakit dan kedua tangan akan sakit. Kenapa dia mengizinkan dirinya seperti itu? Karena kesalahan manusia, karena kesalahan manusia. Bapak Ibu sekalian, sampai akhirnya dia berteriak, Eli, Eli lama sabatani. Saya akan mengutip bagian ini dan mendasari dan menyampaikan, Bapa yang hebat yang dia banggakan sepanjang masa. Dia melayani dan memperkenalkan Allah Bapa yang baik kepada umat Israel. Sebelumnya Allah yang dikenal dalam masa-masa perjanjian lama adalah Allah yang penuh hukuman. Kalau engkau berbuat salah engkau akan mati. Kalau engkau berbuat salah mencuri maka tanganmu dipotong. Kalau engkau berbuat salah engkau akan dirajam. Kalau engkau buat kesalahan-kesalahan engkau akan dikucilkan oleh para jemaat. Tetapi Yesus datang dan dia memperkenalkan bahwa Allah sebenarnya bukan begitu. Tuhan yang disembah yang layak disembah sebenarnya bukan begitu. Dia penuh kasih. Dan sepanjang 3,5 tahun Yesus menceritakan tentang kasih Bapa. Yesus menceritakan tentang Allah yang baik. Tetapi Allah yang baik, Bapa yang mengasihi Yesus, pada masa dia disalibkan, Bapanya meninggalkan dia. Karena masa itu dosa manusia, tubuh Yesus yang tidak bercela seperti yang diverifikasi dan disaksikan yang saya sampaikan sebelumnya, telah menjadi dosa karena manusia. Telah menjadi dosa karena kita. Saya ingin mau mengajak Bapak Ibu sekalian. Kitab Ibrani mencatat bahwa jika kita secara sengaja terus melakukan kesalahan. Saya pakai kata lembut, kesalahan. Kalau kata Alkitab, dosa. Jika kita secara sengaja, maka kita akan membuat Yesus tersalib terus. Karena kita. Ada itu Bapak Ibu sekalian. Dalam ibadah Jumat Agung kali ini, saya mau mengajak Bapak Ibu. Pada saat kita menerima roti dan air anggur, yang akan terbagikan bagi setiap kita. Mari bereskan di hadapan Tuhan kesalahan-kesalahan kita. Karena kita akan terus melakukan, kita akan begitu terus kalau kita akan berdosa terus. Saatnya kita mengambil kesempatan untuk memberi pengampun. Datang kepada Tuhan, mohon ampun atas setiap kesalahan-kesalahan kita. Bapak Ibu sekalian, Yesus menggenapkan anak domba Paskah sesuai yang disampaikan dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat yang ke-6. Disembelih waktu senja. Bapak Ibu sekalian, Keluaran pasal 12 ayat yang ke-46 berkata begini. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Yohanes pasal 19 ayat 31, 32 dan 33. Saya sediakan di layar, saya bacakan bagi kita. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada waktu hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar.
Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit itu lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Untuk menggenapi anak domba Paskah yang disembelih tidak boleh dipatahkan tulangnya. Dan semua orang yang ada waktu itu, yang dua disalib itu diverifikasi dan dicatat oleh Alkitab bahwa mereka dipatahkan kaki, tulang-tulang. Tetapi tulang Yesus tidak dipatahkan untuk menggenapi rancangan Allah seperti apa yang disaksikan oleh kitab Petrus yang tadi kita baca. Bapak Ibu sekalian, bagian berikut dimakan bersama orang-orang asing. Ada beberapa ayat yang saya bagikan bagi kita dan saya akan bacakan. Keluaran pasal 12 ayat 48 sampai dengan 49. Tetapi apabila seorang asing telah menetap padamu dan mau merayakan Paskah bagi Tuhan, maka setiap laki-laki yang bersama dengan dia wajib disunat. Baru dia boleh mendekat untuk merayakannya. Ia akan dianggap sebagai orang asli, tetapi seorang pun yang tidak bersunat boleh memakannya. Satu hukum saja akan berlaku untuk orang asli dan untuk orang asing yang menetap di tengah-tengah kamu. Ayat 38. Juga banyak dari orang-orang dari berbagai bangsa turut dengan mereka, lalu dengan banyak ternak, kambing domba, dan lembu. Bapak Ibu sekalian, kitab Markus mencatat dalam kitab pasal 16 ayat yang ke-15 dan 16. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Matius mencatat, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepadamu. Bapak Ibu sekalian, anak domba Paskah boleh dimakan bersama-sama dengan orang-orang asing. Dan ini berupaya untuk penggenapan setiap kita. Karena Yesus mati di atas kayu salib. Karena Yesus menggenapi anak domba Paskah seperti yang dikatakan dalam kitab Keluaran pasal 12. Maka Bapak Ibu sekalian, setiap kita yang bukan keturunan asli, secara keturunan darah menjadi bagian dari orang Israel dan orang Yahudi, diadopsi menjadi milik kepunyaan Allah. Diangkat menjadi anak. Cara kita diangkat menjadi anak adalah kita menerima Yesus sebagai Tuhan. Cara kita diangkat menjadi anak adalah kita dibaptis dan mengikuti baptisan dari Tuhan Yesus, yaitu baptisan selam. Diadopsi menjadi keluarga Allah. Diadopsi menjadi bagian dari milik Allah sendiri karena pengorbanan Kristus. Dan ini adalah bagian di mana setiap kita yang hadir hari ini, dari setiap suku bangsa yang ada di Indonesia dan sekitar bangsa yang ada di Pulau Timur. Sebenarnya kita adalah penganut animisme. Karena kita menyembah gunung dan batu, kita menyembah pohon-pohon, kita menyembah alam semesta ini yang diciptakan oleh Tuhan. Tetapi karena Allah mengasihi kita, tetapi karena Allah mengasihi setiap manusia, tidak ada kecuali, setiap suku bangsa tidak ada kecuali. Maka hari ini kita berkumpul di sini dalam Yesus Tuhan, supaya kita menjadi bagian dari anak-anak kerajaan Allah dan mengakui bahwa hanya satu-satunya Tuhan yang layak disembah, hanya ada satu-satunya Tuhan yang boleh dipuja dan ditinggikan, dan Tuhan itu bernama Yesus Kristus. Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus, kita yang orang Rote adalah penyembah-penyembah berhala, penyembah-penyembah gunung dan batu. Orang Sabu juga sama. Orang Timur kita di sini penyembah-penyembah berhala. Kita penyembah-penyembah batu. Kita tidak layak sebenarnya di hadapan Allah pencipta langit dan bumi, Allah satu-satunya. Kita tidak layak sebenarnya.
Kita yang orang Rote, kita yang orang Timur, kita yang orang Sabu, kita yang orang Alor, kita yang orang Jawa, kita yang orang Sunda, kita yang orang Batak, kita yang orang Tionghoa, kita yang orang Timur, kita yang orang Belu, kita yang orang Timur Leste, orang Papua, kita yang orang Indonesia. Sebenarnya kita tidak layak dan tidak terhitung dari golongan yang dipilih Allah. Tetapi Allah memilih kita dengan mengizinkan Yesus Kristus tergantung di atas kayu salib supaya kita diadopsi menjadi milik pusakanya. Dan hari ini kita disebut dengan sebagai anak-anak Allah. Kita disebut sebagai anak-anak milik dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus tergantung di atas kayu salib. Bagian ini saya mau menyampaikan. Jangan kita menyanyiakan kesempatan ini. Jangan kita menganggap remeh dan menganggap sepi pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib. Dan tetap sengaja melakukan kesalahan. Ibu sekalian, bagian yang berikut. Kitab Keluaran pasal 12 ayat yang ke-7, 12 dan ayat yang ke-13. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu pada ambang atas dan pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ayat 12-13. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari semua anak manusia dan semua anak binatang akan kubunuh dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila kamu melihat aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jika tidak, akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Sebab apabila aku menghukum tanah Mesir. Bapak Tuhan Yesus, saya mengutip ulang firman Tuhan dalam kitab pertama Korintus, pasal yang kelima ayat yang ke-7. Sebab anak domba Paskah kita telah disembelih, yaitu Kristus. Bapak Ibu sekalian, setiap kita telah ditebus. Darah Kristus telah mengizinkan kita sehingga tidak ada penghukuman atas kita. Tidak ada lagi penghukuman atas kita. Yang adalah hidup dengan pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan. Hidup dengan pengakuan bahwa kita melakukan segala sesuatu untuk Yesus Tuhan, bukan untuk manusia. Bapak Ibu sekalian, kita pertama Korintus pasal yang ke-1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya sediakan layar dan saya bacakan bagi kita. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu merisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada akhir zaman. Kitab Efesus pasal 1 ayat yang ke-7 dan 8. Sebab di dalam dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan dan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus, pesan firman Tuhan yang saya bagikan pagi ini, bahwa Yesus adalah penggenapan janji Allah. Dan Allah menggenapi janji untuk menyelamatkan manusia melalui Yesus. Kalau Bapak Ibu semua memiliki Yesus, kalau Bapak Ibu semua mengikuti teladan dan ajaran dari Yesus Kristus, seperti apa yang disampaikan oleh kitab pertama Petrus pasal 8 ayat 19 sampai ayat 18 sampai 20 dan kitab Efesus pasal 1 ayat yang ke-7, Bapak Ibu semua telah ditebus dari kehidupan yang sia-sia. Sebenarnya kita bukan bilangan itu, tapi kita dilayakan oleh Allah dan diadopsi oleh Allah karena Allah mengasihi kita. Jangan sia-siakan pengorbanan Kristus yang di atas kayu salib. Jangan mengiyakan diri untuk masuk dan sengaja melakukan kesalahan-kesalahan di hadapan Tuhan dan membuat Yesus disalib lagi karena kesalahan-kesalahan kita. Ini adalah masa paling baik di mana masa kita mengambil keputusan untuk bertobat dari kesalahan-kesalahan kita. Ketika kita sama-sama mengangkat roti dan air anggur di hadapan Tuhan dan berdoa. Saya mau Bapak Ibu berkomunikasi dengan Tuhan. Saya mau Bapak Ibu menikmati perjumpaan
dengan Tuhan melalui air anggur dan juga roti yang kita sediakan untuk menikmati perjumpaan dan mengakui di hadapan Allah. Dan saatnya kita berperkara, saatnya kita menyatakan kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah dan meminta Allah untuk membantu kita melalui Yesus Kristus untuk hidup lebih baik setelah kita melakukan perjamuan ini. Hidup lebih baik dari hari ke hari menuju menjadi serupa dengan Tuhan kita. Tuhan Yesus seperti visi dari gereja kita. Melakukannya lebih baik lagi. Menjadi the best dalam tahun ini. Sesuai dengan visi dan tema kita tahun ini. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menikmati perjamuan ini. Dan biarkan anak domba Paskah itu ada bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk bisa membuat kehidupan kita semakin hari semakin baik. Karena Allah mengenapi janjinya. Allah mengenapi janjinya. Kalau Yesus yang paling dia sayang saja, dia berikan. Apalagi yang lain yang sementara ini Bapak Ibu doakan. Apalagi yang lain yang sementara ini Bapak Ibu harapkan. Pasti Tuhan memberikan kepada kita sekalian. Kepada Bapak Ibu sekalian. Karena Allah mengasihi kita. Kabar baik dari ibadah Jumat Agung ini. Ingat baik-baik. Tuhan Yesus mengasihi kita. Allah di dalam nama Tuhan Yesus mengasihi setiap pribadi. Kalau hari ini engkau merasa tidak dikasihi. Kalau hari ini engkau merasa menjadi pribadi-pribadi yang sangat berdosa. Saya menyampaikan bahwa Allah mengasihimu. Allah sangat mengasihimu. Dia mengizinkan Yesus mati di atas kayu salib. Dia mengizinkan Yesus dipaku untuk setiap kamu, setiapmu. Untuk setiap kita. Biarlah ibadah ini dan firman Tuhan ini bisa mengantar kita. Mendasari kita untuk bersama-sama mengalami perjamuan pada pagi hari ini dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.